Alhamdulillah, kita malam ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, kesempatan-kesempatan yang tidak diperoleh bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah itu merupakan satu rezeki yang besar, karunia yang besar, hadiah yang besar, yang maha mulia, yang melebihi daripada nikmat-nikmat luasnya seluas dunia ini dan seisinya. Kalau andai kata dia diberikan hidayah, bisa mengambil warisan Nabi kita Muhammad SAW. Ini tanda-tanda orang yang mendapatkan kedudukan, mendapatkan pertolongan dengan wasilah-wasilah, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada kitab-kitabnya, amalan-amalannya, semua warisan Nabi Muhammad SAW. Bagian yang paling kecil kita bisa mengambil, memahami, mengetahui, melaksanakan atau mengamalkan sampai datang kematian. Itu sudah merupakan niat kita yang pertama. Sudah jelas satu langkah, atau kita bermujahah, berhadap-hadapan yang mengajar dan belajar. Itu sudah jelas dipastikan dosa sebesar lautan, sebesar buih lautan, dosa yang penuh lengkung bumi, 7 lapis bumi dan seisinya, itu sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Ini manusia hambaku yang mendapatkan ampunan dosa-dosa, ampunan dosa-dosa. Kemudian tanpa disadari mereka terus-menerus maka bereaksi ketika kedua orang tuanya itu posisinya dalam kedudukan adalah yang disiksa karena kurangnya amal, kurangnya taat, kurangnya ibadah. Maka dari teman-teman yang dari neraka itu bingung karena dijemput dari neraka itu, langsung dipindahkan dengan cahaya itu masuk surga. Maka bertanyalah ahli neraka ini kepada orang yang tadi masuk neraka, kok bisa masuk surga? Maka jawabannya dia mengatakan berkat istighfar, berkat perbuatan daripada anak-anak kami yang masih hidup di muka bumi, istighfarnya yang dibaca oleh anak-anak tadi, ilmu yang dipelajari tadi, ini membuat pengangkatan derajat yang paling tinggi di orang tua tadi, tanpa disadari oleh anaknya, tanpa disadari oleh putra-putrinya. Kalau ini memindahkan satu posisi yang dari masuk neraka masuk ke surga, maka irilah yang di dalam neraka itu karena dia memiliki putra-putri yang tidak paham satu ayat, yang tidak memahami betul agama, yang
yang tidak mengerti tentang agama, begitu dia mengetahui kedudukan bahwa ayat-ayat ini adalah kendaraan yang untuk masuk surga, tanpa disadari anaknya. Bahkan lagi orang tuanya yang harus kedudukan surga itu ada bertingkat-tingkat. Setiap perbuatan amal soleh anaknya itu mendapatkan derajat lagi, satu derajat lagi, sampai mendapatkan derajat bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal orang tuanya tidak ada, amalnya terbatas. Banyak sekali yang kurang ibadah, sholatnya juga bolong-bolong, tapi anaknya bisa meningkat. Setiap doa itu terbang untuk memindahkan kedudukan orang tuanya, yang anaknya sendiri tidak sadar. Itu belum sedekahnya, belum amal yang lain, belum berbuat baik yang lain. Masih satu langkah kita datang di majelis ilmu, satu langkah. Belum lagi memperoleh dia pahala dari 1000 orang mendatangi orang sakit. Bayangkan, sedangkan kita mendatangi orang sakit saja sudah punya pahala, diampuni dosa. Yang didatangi apapun yang mendatangi, mengunjungi orang sakit saudaranya itu sudah diampuni dosanya mereka. Ini pahalanya orang datang di majelis ilmu itu lebih utama lagi, 1000 mendatangi orang sakit. Coba, tidak sampai bagian itu saja, belum cukup, ditambahkan lagi oleh Allah cintanya bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu. Bukan hanya orang yang berhadapan secara dekat begini, walaupun dari jauh sekalipun, dari luar negeri bagaimanapun, itu sudah termasuk orang yang bermujahadah. Bermujahadah itu bertatap wajah, baik yang mengajar dan belajar, dan pahalanya sama. Kemudian ditingkatkan lagi pahala itu, karena kurangnya besar pahala ini, saking cintanya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu.